Halo teman-teman semua, selamat pagi ya. Maaf aku telat 17 menit. Tadi itu aku telat bangun, tapi setelah aku bangun aku langsung, biasanya tuh aku sarapan dulu, tapi ini aku langsung live gitu kan. Ya ini karena aku telat, tapi nggak apa-apa telat ya dibandingkan nggak sama sekali. Jadinya selamat pagi teman-teman semuanya, dan semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan sukacita yang melimpah dari Tuhan ya. Oke, sebelum kita mulai prayer morning kita dan memuji dan memuliakan Tuhan pastinya, kita berdoa dulu ya. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu kepada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur atas sukacita yang Kau berikan, damai sejahtera yang Kau berikan. Terima kasih buat segala yang Kau izinkan dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kami itu bukanlah suatu kebetulan, tapi itu ada rancangan-Mu Tuhan, dan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami dapat hidup dan merasakan anugerah daripada-Mu Tuhan. Kami dapat organ-organ tubuh kami masih bisa berjalan dengan normal, baik semuanya. Kami dapat berjalan, kami dapat bernafas, kami dapat melihat, kami dapat mendengar Tuhan Yesus. Kami dapat merasakan hal-hal yang baik dalam hidup kami. Dan terima kasih juga Tuhan karena kasih-Mu selalu baru setiap pagi. Biarlah kami mendapatkan rema daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Biarlah sukacita-Mu Tuhan dan perlindungan-Mu senantiasa hadir dalam hidup kami. Terima kasih ya Roh Kudus, tuntun kami Roh Kudus untuk senantiasa dalam perlindungan dan penyertaan-Mu. Biarlah Engkau menghibur kami ketika kami lagi sedih. Biarlah Kau memberikan ketenangan kepada kami ketika hati kami tidak tenang. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami Tuhan, menaungi kami dan melingkupi kami. Hancurkanlah Tuhan keinginan-keinginan duniawi daripada kami, hawa nafsu si jahat daripada kami Tuhan, dan biarlah kami melihat dalam perkara-perkara yang di atas Tuhan dan tetap setia kepada-Mu sampai pada akhirnya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus Roh Kudus, haleluya, puji Tuhan, amin. Halo, ya ini ada sepupu aku sih. Oke, selamat bergabung Billy Tampu Bolon, sepupu aku. Oke ya, sekarang kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Lagunya adalah Give Thanks ya teman-teman ya. Dia bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Kita masih diberi kesehatan, kita masih bisa bernafas. Walaupun keadaan kita lagi gak baik, kita tetap harus bersyukur karena rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan untuk memberikan kami hari depan penuh harapan. Jadinya Tuhan itu selalu senantiasa melihat anak-anaknya dari bawah, dari surga ke bawah, dia melihat ke bawah kan, ke bumi. Karena kan heaven di atas ya gitu. Jadinya melihat senantiasa keadaan anaknya itu sampai di mana. Dan kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, berarti itu untuk kebaikan. Itu adalah proses kehidupan yang harus kita jalani gitu. Jadinya dalam segala keadaan kita harus give thanks gitu ya. Girl, suaranya nggak ada, bentar ya. Ya udahlah ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks. Bentar ya teman ya. Sorry ya teman-teman ya. Tadi tuh aku kayaknya YouTube aku ini lagi nggak jelas gitu ya. Jadinya kita liriknya aja ya. Jadi kita nggak usah pakai ini ya teman-teman ya. Nggak usah pakai musik dulu karena nggak tahu kenapa ini iPhone aku nggak bisa, YouTube-nya nggak bisa gitu kan. Mungkin karena jaringannya gitu ya. Iya, jaringannya nih
nggak pintar gitu ya teman-temannya, bisa dibilang. Oke, akhirnya sama ya, maaf ya nggak pakai musik dulu gitu ya. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Oke teman-teman ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, itu semuanya udah seizin Tuhan. Oke? Yang kedua, aku mau nyanyi Holy Spirit ya. Holy Spirit. Oke, ini bisa dia, cuman ini dia musiknya kurang oke ya. Jadinya kita pakai ini dulu ya. Yang kedua adalah Come Holy Spirit ya teman-teman. Jadinya maksudnya adalah kita itu nggak bisa sendirian gitu kan ya. Maksud aku adalah dalam mengambil keputusan, kita tuh harus percaya kepada Tuhan gitu. Jangan kayak kita tuh tidak melibatkan Tuhan gitu. Jadi kita tuh harus bergantung penuh dalam kehidupan kita, itu harus bergantung penuh kepada Tuhan Yesus, bergantung penuh kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kan sudah naik ke atas ya teman-teman, ke surga, dan Tuhan sudah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita, asalkan kita percaya gitu kan. Jadinya Roh Kudus itu juga harus kita ajak berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan dalam kehidupan kita. Jadinya jangan sampai kita bersandar kepada pengetahuan kita sendiri. Oh ini baik, oh ini nggak baik gitu kan. Jadinya coba cross check juga ke Alkitab, dan juga jangan lupa untuk melibatkan Roh Kudus. Just say, ya Tuhan, aku bentar lagi mau baca Alkitab nih, bantu aku supaya aku dapatkan rema, dan tuntun aku supaya aku tuh nggak salah gitu kan. Karena seperti aku bilang kemarin, iblis juga bisa mempengaruhi pikiran kita untuk hal-hal yang tidak baik gitu kan. Dia tuh bisa influence kita gitu. Dia tuh nggak bisa mengontrol kehidupan kita. Ya ingat teman-teman ya. Jadinya iblis ini dan anak-anaknya nggak bisa mengontrol kehidupan kita, kecuali kita membiarkan dia mengontrol kita gitu kan. Jadinya kita tuh harus punya iman supaya iblis tidak bisa mengontrol diri kita. Yang kedua gitu kan, kita harus sadar dan kita harus ketahui dia itu hanya bisa menginfluence kita gitu. Dan kita nggak bisa melakukan hal ini sendiri gitu. Jadi harus ada pertolongan dari Roh Kudus gitu kan. Jadinya teman-teman usahakan Roh Kudus yang dalam kehidupan teman-teman semua, yaitu dalam hati saudara, di dalam, karena kata Tuhan kan bilang, jagalah tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Maksudnya adalah bait Roh Kudus. Kan Allah kita ada 3, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu kan.
jagalah dengan kekudusan dan kesucian gitu kan. Tidak dengan diri sendiri, tapi dengan pertolongan dari Roh Kudus. Ya, jangan lupa api Roh Kudus itu harus dijaga, teman-teman. Ya, api Roh Kudus gitu. Karena kita juga bisa lihat di Alkitab, ketika Roh Kudus itu turun ke murid-murid Tuhan Yesus, itu dalam bentuk lidah-lidah api ya di atas kepala kita gitu ya. Itu adalah tandanya, dan itu biasanya gempa juga. Gempa, ya kan, gempa ada lidah-lidah api, atau juga ada kayak sengatan listrik, bisa juga berbahasa roh, ataupun tumbang, ya kan. Ini ciri-cirinya ya teman-teman ya. Maksudnya ciri-cirinya yang gak harus seperti ini gitu loh. Karena ketika kita mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus itu sebagai Mesias, adalah juru selamat kita, Tuhan kita, Roh Kudus itu udah aktif gitu loh. Tapi kalau baptisan Roh Kudus, tanda-tandanya ya berbahasa roh, ada listrik, ada angin, gempa, secara kasat mata itu ada, secara roh itu ada lidah-lidah api yang di atas kepala kita gitu kan. And our God is salah satu kemuliaan Tuhan itu adalah api gitu. Karena kita bisa lihat juga di Musa ya, ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, ketika dia ingin memanggil Musa itu untuk sebagai pemimpin Israel untuk mengeluarkan dia dari Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Israel, Tuhan menampakkan diri dalam api di semak belukar. Tapi api Tuhan itu berbeda dari api iblis ya teman-teman ya. Api Tuhan itu adalah api yang menyucikan ya, dan tidak membakar, ya kan. Api yang menyucikan dan tidak membakar. Jadinya kalau teman-teman sekarang dalam proses yang dalam keadaan yang tidak baik mungkin ya, karena dunia ini memang bilang itu nggak baik, tapi kita nggak boleh percaya gitu kan. Kita nggak boleh percaya ketika dunia ini bilang nggak baik gitu loh. Kita harus percaya Tuhan izinkan itu terjadi untuk kebaikan kita, untuk memproses kita di dalam api supaya kita bisa menjadi emas yang murni gitu kan. Emas harus diproses, kalau nggak kotoran tetap ada, ya kan. Siapa bilang Tuhan nggak tahu gitu loh. Kalau misalnya ular mau membujuk Hawa, Tuhan tuh mau tahu loh gitu kan. Yang aku percayain teman-teman ya, memang ini nggak ada di Alkitab ya, yang aku percayain Tuhan tuh udah tahu. Tuhan udah tahu ular itu akan menggoda Hawa gitu kan. Tuhan tahu, tapi Tuhan itu mau ngecek gitu kan, ini memang sungguh-sungguh mengasihi aku atau enggak gitu loh. Ya kan, kita kan mau hidup kekal bersama Tuhan, ya kan, ya sebagai suami istri lah gitu kan. Gak mungkin kan kita tuh ngambil suami sembarangan gitu kan, enggak kan, atau ngambil istri sembarangan. Kita kan mau hidupnya sama-sama terus, bareng-bareng terus gitu kan. Pasti kita uji dong, ya kan. Gak mungkin dong tiba-tiba nikah gitu kan, gak mungkin dong gitu. Kita uji dulu, emang dia yang terbaik buat kita enggak, emang dia setia enggak gitu, emang sesuai enggak dengan aku, emang cintai aku apa adanya enggak, atau fake gitu kan. Fake itu banyak banget cinta-cinta yang palsu sekarang ini, ada juga di YouTube aku ya teman-teman, sekalian promosi juga. itu cara membedakan fake love sama true love ya gitu. Jadinya kita lanjut ya. Ya, Tuhan juga menginginkan anak-anak dia itu memiliki hati yang murni dan hati yang mencintai dia dengan tulus gitu, mempercayai dia dengan tulus. Makanya diizinkan Tuhan si ular menggoda Hawa gitu, ternyata tergoda. Jadinya semuanya itu dari keinginan ya teman-teman ya. Jadinya pencobaan itu bukan dari Tuhan ya. Tuhan juga bilang dalam Alkitab ya, ini cek nih ya kan. Ini Tuhan dalam ini aku bilang Tuhan ini dalam Alkitab supaya teman-teman tahu ini bukan dari aku ya. Tapi kalau dari aku kasih tahu ini dari aku loh, kayak tadi itu. Gitu kan. Aku percayain, gak ada di Alkitab sih. Tuhan udah tahu kalau si snake ini gambaran dari iblis ya. Snake ini tuh udah mengelur si Hawa. Tuhan tuh udah tahu gitu loh. Cuman Tuhan tuh menguji gitu kan. Ya biarkan itu terjadi supaya tahu ini Hawa ini benar-benar percaya beneran gak sama aku gitu loh. Ternyata gak percaya, masuk ke dalam dosa gitu kan. Tapi gak apa-apa, Tuhan juga udah sediain solusinya gitu. Solusinya adalah akan ada keturunanmu yang akan menginjak ular ini gitu, yaitu Tuhan Yesus, anak manusia kan gitu. Anak manusia ya, anak Allah yang menjadi anak manusia. Dia itu Allah, Tuhan Yesus itu manusia dan Allah, 100% Allah, 100% manusia. Oke? Terus itu apalagi tadi sampai lanjut lupa.
gitu ya. Jadinya kita tuh harus senantiasa cinta mula-mula itu harus tetap ada ya. Cinta mula-mula terus ada. Api Roh Kudus itu harus tetap dijaga dengan cara berhubungan intim dengan Tuhan senantiasa ya. Gitu. Jadinya harus tetap semangat terus. Oke. Kita nyanyi ya teman-teman ya. Gitu karena maaf ya teman-teman ya. Aku tuh kasih ke teman-teman tuh karena dorongan Roh Kudus kok gitu kan. Dorongan Roh Kudus. Jadi kita itu nggak ada yang harus nyanyi dulu gitu baru ngobrol gitu kan atau tema gitu, enggak, kita bebas aja di sini ya kan, semuanya bebas gitu ya. Oke, Come Holy Spirit ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come and your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come on your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come on your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oke ya teman-teman ya. Kita nyanyi lagi ya. Atau ada yang di sini ada yang mau request lagu? Kita nyanyi With All I Am ya teman-teman ya, dari Hillsong. Yang ini kita pakai ini aja ya, pakai musik ya teman-teman semua. With All I Am ya. Oke, itu lagi terus tuh kita baca firman Tuhan. Jadinya kita hidup itu untuk Tuhan ya teman-teman ya. Seperti firman Tuhan,
Hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan karena kita berjumpa dengan Tuhan. Oke, teman-teman ya. Ya jangan sampai anak Tuhan ada yang takut mati ya. Gitu. Kita di dunia, Tuhan menciptakan kita bukan untuk kematian. Tuhan menciptakan kita untuk hidup yang kekal. Oke, bersama-sama dengan Tuhan. Ya Tuhan tidak menciptakan manusia itu untuk mati gitu kan ya. Kita pun nanti kan kalau misalnya kita udah meninggal di dunia ini, itu hanya di dunia ini aja ya Tuhan. Ya teman-teman Bible lovers. Jadinya itu nanti kita itu akan ke surga ataupun kita akan ke neraka. Di surga Tuhan akan memberikan tree of life, buah kehidupan. Buah kehidupan. Terus itu kalau misalnya di neraka kita dibakar gitu kan, dibakar sampai kematian kedua gitu. Ini kita udah selesai dulu dihukum gitu kan, baru kita akan kematian kedua. Tapi ada beberapa yang memang ini berdasarkan Alkitab ya teman-teman. Teman-teman cek sendiri, cross check sendiri. Jadi di neraka itu nanti ada beberapa orang ya yang mungkin dia terlalu jahat ya. Iblis pastinya selama-lamanya dibakar. Ada beberapa orang manusia yang memang dia selama-lamanya, tapi ada yang mendapatkan kematian kedua gitu. Ya selesai, ya mungkin penjahat kecil-kecilan lah ya gitu kan. Penjahat sih nggak penjahat gitu kan ya. Itu penjahat yang kecil-kecilan lah gitu kan. Itu mendapat kematian kedua setelah dia itu disiksa dulu dan dibakar gitu kan. Tapi itu ada penjahat yang benar-benar jahat banget gitu kan. Nah itu tuh dia juga dibakar selama-lamanya bersama dengan iblis gitu. Jadi itu di neraka itu Tuhan tuh adil kok gitu. Walaupun di neraka itu tuh ada tingkatannya, tapi di surga juga ada tingkatannya gitu. Tuhan tuh adil kok. Ya teman-teman jangan khawatir gitu kan. Aku baiknya yang biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu gimana gitu kan sampai jual semua harta gitu kan untuk Tuhan gitu, nggak usah kayak gitulah gitu kan. Yang berbuat baik aja yang biasa gitu. Tapi Tuhan itu adil. Di surga pun orang yang jual semua hartanya untuk Tuhan sama orang yang biasa-biasa aja itu beda tingkatannya, itu ada. Di heaven itu tuh ada tingkatannya, heavens kan, heavens. Jadinya heaven itu tuh ada banyak gitu kan. Ya Tuhan tuh punya banyak dunia lah bisa dibilang. Dunia heavens itu tuh kayak ada tingkatannya, neraka juga ada tingkatannya. Ya kalau misalnya tingkatan yang paling bawah di heavens ini dari teman-teman bisa cek sendiri dari pendeta Yonggi ya. Itu pendeta Yonggi itu adalah pendeta yang paling yang pernah dibawa tuh Roh Kudus ke heaven, dan dia itu adalah pendeta yang nomor 1 di Korea yang punya banyak jumlah anggota church-nya itu yang members of the church dia nomor 1 lah di Korea gitu, paling besar gitu. Gembala paling besar lah, gembala kalau kita yang GBI kok karismatik ya kita bilang gembala kan, gembala gereja yang gede, gereja yang paling gede situ dia gembalanya gitu. Nah itu tuh dia itu pernah ke heavens. Jadi yang paling bawah itu adalah taman gitu. Jadinya mahkotanya adalah mahkota dari bunga ataupun dari bunga ya gitu kan. Jadi itu ada tingkatannya juga gitu. Yang paling ini heaven nomor 1 yang tempat Tuhan Yesus ya gitu kan, dan tempatnya anak-anak Tuhan lainnya ya. Heaven itu ada banyak. Nah, kalau menurut pendeta Aruna ini Joglo itu ada 7 gitu kan, ada 7 tingkatan gitu. Nah, kalau misalnya di neraka itu tuh aku pernah teman-teman cek ya, itu dari pendeta Philip Mantova, dia pernah dibawa ke neraka di mimpi, di dreams ya, bukan visions ya, dreams ya. Jadi yang satu dibawa Roh Kudus atau bisa dibilang vision. Untuk yang heaven vision, kalau misalnya pendeta Pak Philip Mantova dia dreams, ya kan, dreams. Jadinya itu teman-teman cek nih tentang hell itu terkenal banget sih, ya kan, terkenal banget tuh khotbahnya. Hanya itu yang paling bawah itu yang paling atas dari heaven, yang paling bawah ke bawah itu paling. Jadinya gitunya kalau misalnya heaven itu yang paling bawah itu rumput gitu, kayak taman bunga dengan mahkota bunga, yang di atas tuh makin bagus nih gitu. Tapi kalau hell itu tuh yang paling atas yang paling bagus, yang bawah tuh makin ngeri lah siksaannya gitu, paling ngeri gitu. Jadi yang ini tuh kehausan gitu, kehausan dan merasa panas gitu. Itu mungkin yang jahat, mungkin nyuri sendal kali ya. nyuri sendal di masjid masuk penjara. Lucu banget ya teman-teman ya. Aku kayak lihat berita zaman dulu itu lucu banget sih ya. Aku tuh kayak ketawa sendiri gitu. Kok bisa gitu ya, dia nyuri sendal dia masuk penjara. Terus zaman dulu sih teman-temannya ini
untuk kita happy aja ya. Jadi itu tuh kayak perbandingan yang luar biasa ya, nyuri sendal di masjid masuk penjara. Itu penjaranya lebih tahunnya itu lebih besar dibandingkan koruptor gitu kan. Itu lucu gitu. Nyari sendal di masjid. Aduh ya Tuhan, itu lucu banget tuh. Aku ya dulu banget tuh aku nonton itu berita, tapi aku mesti ketawa gitu kan ya sekarang. Nyuri sendal di masjid, hukumannya itu lebih besar daripada koruptor. Kasian banget ya hidupnya. Mungkin karena itu tempat ibadah ya terus kita tuh mayoritas muslim kali ya di Indonesia. Jadi nggak boleh nyuri apa-apa itu di masjid karena tempat suci gitu kali ya. Tapi kan kasihan ya teman-teman ya, mungkin dia pengen sama sendalnya tapi nggak punya duit gitu. Aduh lucu banget, tapi akhirnya dia di ini kok, maksudnya akhir ceritanya jadinya dia dikurangin gitu, jadinya nggak mana itu berapa tahun gitu ya, pokoknya 5 tahun atau berapa tahun gitu ya dikurangin, nggak sampai segitu. Mungkin shock terapi aja gitu biar jangan diulang lagi gitu kan. Mental trigger juga ya, shock terapi gitu kan ya. Jangan sampai ulang lah, nggak boleh lagi kalau tempat ibadah nggak boleh, kalau sendal tempat yang lain boleh. Aduh lucu banget nyuri sendal di masjid. Oke, kita baca Bible verse dulu ya teman-teman ya. Oke. Sekarang di Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Oke, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Oke, jadinya teman-teman di sini adalah kita part demi part kita bahas gitu, karena panjang nih nanti ya kan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Pertanyaannya, ya kan? Bagaimana caranya mendapatkan damai sejahtera di dalam Tuhan, gitu kan? Ya kan? Tuhan kan bilang nih, semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Gimana caranya kita bisa mendapatkan damai sejahtera dalam Tuhan? Ya kan? Aku jawab ya, gitu kan? Itu adalah dengan cara kita mengundang Roh Kudus di dalam hati kita, gitu kan, damai sejahtera. Kita mengaktifkan kembali, gitu. Kita minta sama Tuhan, kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, gitu kan. Kita itu memuji dan memuliakan Tuhan, gitu kan, secara kyusuk ya, gitu kan. Kita terkonek dengan Tuhan, kita berdoa, gitu kan. Kita berdoa itu nafas kehidupan bagi orang percaya ya, teman-teman. Tanpa doa, kita bukan orang Kristen. Gitu. Karena itu nafas kehidupan bagi orang percaya itu, ya kan, doa. Kita berdoa, terus itu kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita baca Alkitab, itu ada damai sejahtera dalam hati kita pastinya. Kita terkonek dengan Tuhan kita itu ada damai sejahtera gitu. Dan jangan lupa minta Roh Kudus untuk menuntun saudara, menolong saudara juga gitu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena Tuhan bilang juga berjaga-jagalah senantiasa, berjaga-jagalah karena musuh-musuh iblis seperti serigala yang mengaum-ngaum, ya kan? Dan dia akan menerkammu ketika dia punya kesempatan gitu. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita berjaga-jaga itu dalam doa terutama. Karena doa itu ibarat nafas bagi orang percaya gitu kan. Jadinya jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis kalau kata Tuhan bilang ya. Gitu. Jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis. Jadi kita harus berjaga-jaga gitu. Jadi kita harus memiliki hikmat dari Roh Kudus gitu kan. Gitu. Jadi kita tuh harus gimana caranya mendapatkan hikmat dari Roh Kudus? Kita harus takut akan Tuhan. Karena Tuhan juga bilang di dalam Alkitab, awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan gitu kan. Jadinya takut akan Tuhan dulu, baru Tuhan akan kasih hikmat gitu ya. Teman-temannya damai sejahtera itu bisa kita dapatkan ketika kita menyembah Tuhan ya. Atau bisa dibilang terkonek dengan Tuhan ya. Terkonek lah bisa dibilang. Kita miliki koneksi dengan Tuhan gitu. Dan Roh Kudus yang Tuhan berikan itu unlimited ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman kan kalau misalnya kita itu kan Roh Kudus itu ya udah aktif gitu kan. Ya udah gitu. Nggak ada kuantitinya itu ada maksimalnya gitu. Misalnya 1000 ya udah ya kan. Misalnya ya ini kita permisalan ya gitu kan, itu 1000 gitu kan. Udah 1000 udah berarti udah selesai gitu. Aku nggak usah lagi berdoa gitu. Udah terkonek kok dengan Tuhan dengan nilai 1000 gitu kan ya.
Misalnya dari 1000 misalnya udah dapat mukjizat nih gitu kan, udah sembuh nih dari sakit gitu kan, udahlah udah cukup Roh Kudus aku berarti gitu kan, gak usah lagi lah nambah-nambah jam ibadah gitu segala macem, gak usah lagi berdoa. Itu dari pikiran iblis ya teman-teman ya gitu. Jadinya Roh Kudus tuh unlimited Tuhan kasih gitu, unlimited jumlahnya, jadinya gak bisa maksudnya 1000, 2000, 3000 gak bisa diangkain gitu loh, unlimited Tuhan kasihnya gitu. Baik Tuhan tuh roh ya kan, itu semua gimana, langit dan bumi punya dia, kita punya dia, malaikat juga punya dia, semuanya punya dia gitu kan. Jadinya Allah itu, kita itu maha besar gitu kan, yang maha tahu gitu kan, kaya banget gitu kan ya, dan uangnya juga nggak bisa habis gitu kan. Kalau uang di dunia ini kan kita bisa habis lah, printing money kan ya kan, berdasarkan nggak tahu apa. Ya kan kalau bisa belajar ekonomi dulu ya, jadi penting money itu kan berdasarkan utang ya, surat utang dan emas gitu kan ya. Tapi sekarang dolar Amerika juga nggak berdasarkan obligasi juga, karena kebanyakan utangnya sama Cina gitu kan. Ntar lagi kolaps ekonomi kita ya, nggak bener, duit nggak ada harganya gitu. Jadinya ya teman-teman tuh ya itu, makanya Tuhan juga bilang dalam Alkitab apa, carilah kerajaan Allah terlebih dahulu, maka semua akan ditambahkan kepadamu, carilah perkara yang di atas. Nah, jadinya kita tuh harus mengumpulkan harta di surga, maksud Tuhan gitu kan. Yang ngengat dan karat tidak memakannya, Tuhan bilang kan. Yang ngengat dan karat tidak memakannya. Maksudnya ya ke depannya ya uang itu nggak ada harganya. Kita bisa lihat lah gitu kan, secara ekonomi. World Economic Forum juga udah bilang gitu kan, kalau ada digital currency gitu kan, ada satu mata uang di seluruh dunia. Gimana caranya? Ya kolaps dulu ekonomi. Kalau nggak ya gimana berubah ya kan? Ya kan, logikanya kayak gitu ya. Gimana caranya dia bisa bikin one world government sama one world currency jika currency yang sekarang nggak dihancurkan? Gimana caranya? Ya printing terus tanpa ada based on apa gitu kan. Kita printing money itu ada based on surat utang sampai emas gitu kan. Amerika itu udah nggak based on, padahal perdagangan dunia kebanyakan pakai dolar Amerika gitu kan. Makanya sekarang juga kan ya termasuk Indonesia juga kan sekarang udah mengurangi ketergantungan akan dolar ya, karena politisi udah tahu itu semua gitu kan. Cuman ya memang belum diketahui oleh masyarakat gitu kan ya, mungkin sengaja gitu kan supaya kita tuh nggak tahu gitu kan, santai-santai aja gitu, tetap mengejar uang padahal uang tuh nggak ada gunanya. In the future ya, bentar lagi, karena dia bilang 2030 nih teman. Boleh tanah gitu ya, terus tuh belajar nanam ya. ya kan karena kan basic needs aja sebenarnya yang kita perluin gak sih, ya kan, basic needs, makanan, minuman, belajar nanam gitu kan. Ada lucu ya teman-teman ya. Terus lanjut ya. Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi yang menderita penganiayaan di sini bukan hanya anak-anak Tuhan ya, anak-anak iblis juga gitu. Jadi semua manusia di dunia ini pasti menderita penganiayaan, pasti ada masalah, pasti ada tantangan, nggak mungkin nggak gitu kan ya. Cuman ya Tuhan bilang di sini perbedaan anak Tuhan adalah, Tuhan bilang di sini adalah kuatkanlah hatimu gitu, be strong gitu kan, karena aku telah mengalahkan dunia gitu kan. Jadinya itu Tuhan itu telah mengalahkan dunia gitu kan. Tuhan itu udah menebus kita oleh darahnya yang kudus gitu kan, udah diinjak tuh gitu kan, diinjak itu si ular seperti awal-awal tuh di Genesis, di Kejadian. Tuhan Allah bilang apa, ada keturunanmu yang akan menginjak si ular gitu kan. Itu berarti kan mengalahkan si ular. Si ular itu adalah iblis gitu kan. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan itu kita tuh telah mengalahkan dunia. Tuhan kita itu udah bangkit, udah naik ke surga gitu kan, udah menebus dosa kita gitu. Bagi orang-orang percaya pastinya Tuhan telah mengalahkan dunia, sehingga kita tuh harus, dan kita dan anak Tuhan sebagai pewaris, kita juga telah mengalahkan dunia dengan pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita sudah disucikan dengan darahnya yang mahal gitu kan. Ini kita bukan milik dunia ini lagi, kita bukan kita itu duta kerajaan Allah bisa dibilang gitu lah. Kita pewaris kerajaan Allah. Nantinya kita akan berada di surga bersama Tuhan, dan kita akan
berhidup kekal bersama Tuhan gitu ya. Menderita penganiayaan, dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan. Ini seperti yang Musa bilang juga ya, umur manusia berapa sih? 70-80, dan itu mostly itu penderitaan isinya gitu kan. Kita menderita penganiayaan gitu kan. Tapi ingatlah, dalam penganiayaan itu adalah proses gitu kan, proses untuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Jadi dalam penganiayaan kita harus menguatkan hati, kita harus reminder kita, Tuhan udah mengalahkan dunia, dan itu adalah proses kita untuk menuju serupa dan segambar Allah gitu. Tuhan juga bilang apa? Berbahagialah dalam kesengsaraan penganiayaan sama ya, karena kesengsaraan itu akan menimbulkan tahan uji gitu kan. Tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan akan Tuhan Yesus, pengharapan atas hidup yang kekal gitu kan ya. Ingat ya, jadinya ya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang baik gitu kan, maha baik, maha pengampun, maha kasih gitu. Jadinya kalau misalnya ada pikiran-pikiran negatif gitu kan, ya Tuhan aku ini udah baik loh gitu kan, atau ya Tuhan aku gak jahat-jahat banget sih gitu kan. Ya tapi aku gak baik-baik banget juga, tapi aku percaya sama kamu loh Tuhan gitu, kenapa hal ini terjadi sama aku ya. Terus tuh kita lihat tuh ke tetangga, rumput tetangga gitu kan, kok dia jahat tapi dia kayaknya happy-happy aja gitu kan, kok gue menderita begini gitu ya, kekurangan duit gitu. Terus di samping gue ini dia tuh happy banget kayaknya gitu kan, ketawa sendiri gitu kan ya, nggak jelas gitu kan. Ya kita nggak tahu gitu kan nanti in the future gimana gitu, atau kita nggak tahu dia itu keluarganya gimana, segala macamnya gimana, kita nggak tahu gitu kan ya. Kita nggak tahu, kita nggak usah membandingkan diri kita sama orang lain ya teman-teman ya, itu nggak baik gitu. Karena kita nggak tahu, kita cuma bisa melihat horizontal, hanya Tuhan yang bisa melihat vertikal gitu kan. Kita nggak tahu lah gitu kan. Kita percaya aja firman Tuhan, kita nggak usah membandingkan kita dengan orang lain gitu. Nggak usah iri terhadap orang fasik, Tuhan Yesus bilang gitu. Karena kejatuhannya akan tiba-tiba, kata Tuhan Yesus, dan kamu akan melihat sendiri di Mazmur 91. Ya, orang-orang jahat itu kejatuhannya tiba-tiba, surprise gitu kan ya. Dan tiba-tiba, dan kamu akan melihatnya sendiri gitu. Jadinya kita santai aja, kita tunggu kapan lo nggak jatuh gitu kan ya gitu. Tapi jangan didoakan juga gitu kan ya, biar karena pembekalan bilang apa juga, pembalasan adalah hakku ya. Jangan kita sok-sokan balas juga gitu, karena itu memang bukan hak kita gitu, itu hak Tuhan ya. Jadinya kita itu harus jangan membandingkan kita dengan orang lain, karena kita nggak tahu behind story-nya apa, dan in the future dia akan kena apa gitu. Karena pasti akan ada balasan gitu, pasti ada. Apa yang kita tabur tuh kita tuai, itu hukum alam juga ya gitu kan. Apa yang kita tabur itu kita tuai gitu. Jika kita melakukan hal yang baik, ya kita menarik hal yang baik. Jika kita melakukan hal yang buruk, kita menarik hal yang buruk gitu. Ada aja nanti kejadiannya gitu, akan terbalas sendiri gitu kan. Jadinya nggak usah nggak usah balas kejahatan dengan kejahatan, biarin aja gitu kan. Tapi kita tetap juga harus melakukan fight the truth gitu loh. Fight the truth gitu kan, jangan juga dibiarin gitu. Maksudnya kayak kebenaran yang tutup-tutupin gitu, jangan dibiarin gitu kan. Misalnya nih gitu kan, ada misalnya ada teman-teman saudara yang teman-teman tahu dia itu fraud gitu kan, atau dia illegally gitu kan, dia itu menutupi laporan keuangan gitu kan. Terus teman-teman diam aja, jangan diam juga gitu, laporin ke third party gitu kan, atau kemana gitu kan. Kita biasanya perusahaan-perusahaan itu kan ada third party-nya untuk auditor ya gitu kan, auditor third party kayak PwC segala macam. Laporin aja ke whistle blowing ya namanya, whistle gitu, nggak bisa aku whistle blowing gitu kan. Ada, aku nggak tahu di perusahaan teman-teman ada nggak whistle blowing gitu kan, tapi terus dilaporin gitu. Karena kalau dulu aku kerja di bank itu tuh, karena kalau misalnya aku nggak laporin tapi aku tahu, aku juga kena. Nggak tahu ya kalau misalnya teman-teman Baby Lovers itu gimana. Cuman aku waktu itu di training seperti itu ya gitu, setahun gitu kan aku di training. Jadi dikasih tahu di situ untuk di perbankan ada BSMR juga, ada pelatihan ini pelatihan itu. Jadi dikasih tahu kalau misalnya kita tahu kolega kita fraud gitu kan, atau menutupi laporan keuangan atau mengambil duit gitu kan, kita tahu tapi kita nggak kasih tahu, wah kita juga kena.
ataupun kita bisa laporin juga sih ke bos gitu kan, cuman kan takutnya bosnya tahu gitu kan, malah ditutup-tutupin gitu kan. Nah, jadinya tuh memang di perbankan di Indonesia itu tuh semuanya itu tuh ada third party whistleblowing gitu kan, ya itu nanti dia langsung connect ke PwC atau kemanapun, ada banyak lah ya perusahaan auditor di Indonesia. Terus itu nanti kita laporin di situ, nanti nama kita itu udah terproteksi gitu lah. Nama kita tuh nggak kelihatan gitu ya. Kalau misalnya pun ke detect in the future, pasti ke detect. Aku nggak tahu ya teman-teman ya. Aku nggak tahu kenapa ada orang yang mau fraud di bank. Aku nggak tahu kenapa. Karena benar-benar ketahuan gitu loh. Selalu ketahuan, itu tinggal nunggu waktu aja gitu. Kayak aku nggak tahu kenapa kok bisa ada orang yang kesambet setan apa gitu, kok dia bisa berani nge-fraud gitu kan di bank gitu, karena sistemnya kan banyak banget ya, kayak sistemnya itu kayak double layer gitu loh. Aku aja ya, aku dulu orang produk ya, jadi kayak bikin produk di sistem, kayak update produk gitu kan, update feature produk segala macam di berbagai channel gitu. Terus aku tuh kayak aku heran ya terkadang kalau misalnya ada orang yang mau nge-fraud di bank gitu loh. Itu kan tinggal waktu aja, mau siapapun dia direktur apa namanya Citibank gitu kan, Melandadi gitu dulu, yang bibirnya tebel itu gitu kan, yang operasi terus wajahnya gitu kan. Terus saya punya, ya kita nggak boleh gosip ya. Jadinya itu, jadi intinya adalah janganlah kita jadinya kita itu harus kasih tahu juga. Jadinya kita bukan hanya di dalam pekerjaan, tapi dalam semuanya gitu. Misalnya di keluarga kita ada orang tua kita yang kita berdosa gitu, kita ya jangan menutupi kebenaran, intinya itu gitu. Karena itu tinggal tunggu waktu aja, ting gitu, akan ketahuan gitu kan. Jadinya ya gitu sih. Jadi teman-teman tuh nggak boleh menutupi kebenaran gitu ya. Nggak boleh menutupi kebenaran, karena tinggal tunggu waktunya aja keungkap gitu. Jangan sampai menyesal lah gitu. Tapi memang penyesalan selalu terlambat. Ya kan, ya setipis-tipisnya inilah bergosip gitu kan ya, dosa gosip gitu kan, kita ngomongin orang gitu kan, nanti suatu saat kita nyesal gitu kan, karena nanti kita yang diomongin orang. Tahu dari siapa dia? Nah, misalnya ya teman-teman, misalnya loh, bukan aku menggosipin orang ya, misalnya si A aja deh, jangan Diana. Misalnya si A gitu kan, gosipin si B gitu, ya kan. Terus itu ya tahu dari mana gitu ya, taunya dari si A juga yang kena gitu kan. Nanti digosipin, oh berarti gini doang gitu kan, kita kena juga pada akhirnya gitu loh. Hanya dosa yang kecil aja itu tuh kayak membuat kita, ya itu udah jelek ya branding gitu, berarti ya tukang gosip nih berarti. Untuk memperbaiki branding itu butuh waktu lagi gitu kan ya, harus build the trust lagi gitu kan, capek lah gitu. Jadinya ya udahlah gitu kan, jadinya jangan ya teman-teman ya, kita sebagai anak Tuhan kita harus fight the truth gitu kan. Emang pembalasan dari Tuhan, tapi kita tuh juga harus melakukan bagian kita gitu kan, jangan menutup-nutupi kebenaran juga, nggak boleh gitu kan. Ya kalau memang Tuhan tuh baik kan gitu kan. Kalau memang sekarang teman-teman lagi menutupi kebenaran, ya kita lihat aja gitu, tunggu waktunya aja ketahuan. Kayak the fraud di bank itu kan, aku kayak ini orang, menurut aku, tapi teman-teman itu gimana ya, herannya itu mereka itu adalah apa ya loh, maksudnya kayak dari universitas-universitas terkenal gitu. Iya, jadi kayak misalnya kalau kita contoh politisi di Indonesia juga gayus gitu kan, itu dari STAN gitu kan ya, dari UI, UGM, ada yang dari luar negeri gitu, universitas Eropa gitu kan, universitas Amerika gitu kan, orang kaya juga gitu kan, fraud gitu kan, ya fraudnya ya fraud juga gitu kan, ini orang bodoh atau gimana, kesambet setan mungkin ya, Kak, mungkin ya, kok bodoh apa ya, menurut aku bodoh sih ya, itu jujur lah ya teman-teman ya, menurut aku kita tuh nggak boleh lah jadi orang yang bodoh, kita tuh harus jadi orang-orang bijak ya, jadi kita harus berpikir dulu, kita jangan menutupi kebenaran gitulah. Tapi kalau memang teman-teman mau untuk coba dulu menutupi kebenaran, nanti keungkap di akhir, menyesal terlambat, terus mau bertobat juga Tuhan ampuni gitu. Ini sama aja sebenarnya. Tuhan tuh baik banget ya. Ya kalau kita itu pun udah menyesal terus berdoa ke Tuhan lagi, ya Tuhan maafkan aku sempat fraud nih gitu kan. Tapi aku mau bertobat gitu kan. Tuhan ampuni juga kok gitu. Tuhan ampuni juga. Tapi kan ada apa ya? Udah menderita dulu gitu. Kalau bisa ya jangan menderita dulu gitu loh, ya kan? Jangan shock terapi dulu bisa dibilang gitu. Tuhan maafin kalau di awal ada niat
Tuhan aku ada niat itu udah kita doa sama Tuhan, kita nggak jadi melakukannya, ya Tuhan maafin. Kalaupun nanti kita udah masuk penjara gitu, ketahuan fraud kita, menderita, terus kita bertobat, Tuhan maafin juga. Pokoknya Tuhan maafin gitu. Tapi nanti ada kayak konsekuensinya gitu. Nanti ada aja pikiran-pikiran iblis tuh yang merasukin kita ya. Kau karena ini nih, misalnya kita karena ini nih kau berbuat jahat dulu ini gitu kan. Makanya ini kejadian samamu gitu. Gitu tuh ada juga tuh teman-teman. Ya kita for example kalau di Alkitab adalah Yehuda ya gitu kan. Yehuda kan menjual Yusuf nih ke Mesir ya kan, adiknya sendiri. Bukan hanya Yehuda, ada 10 ya, 10 kan 12 tuh, 12 suku Israel ya kan. Ada 12 anaknya si Yakub ya kan. Hanya si Yehuda kan anaknya meninggal kan gitu kan. Jadinya di ini karena dosa lama aku nih gitu. Padahal itu belum tentu dosa lama dia gitu kan. Ya ini gitu ya, ada aja tuh pikiran-pikiran iblis tuh yang merasuki saudara nanti kalau misalnya saudara itu telat tobatnya gitu. Ada prosesnya lagi gitu. Dan itu lama sih gitu. Aku pernah ngalamin juga gitu kan kayak gitu. Jadi menyesal dulu gitu. Padahal Tuhan udah ingatin tuh reminder. Ya dari orang-orang sekitar biasanya Tuhan itu. Bisa dari khotbah, firman Tuhan tuh Diana jangan lakukan ini gitu kan. Aku lakuin gitu kan. Akhirnya ya menyesal sendiri, tapi balik lagi ke Tuhan gitu. Tapi kalau bisa kan jangan ada penyesalan itu gitu loh. Langsung aja firman Tuhan itu kita turutin, gitu juga bisa. Tapi ada juga kita langgar, terus itu kita menyesal sendiri, terus kita minta ampun sama Tuhan, dua-duanya iya. Tapi kan kalau bisa gitu kan, ya langsung diturutin aja, nggak usah ikut proses penganiayaan dan penderitaan gitu kan. Karena biasanya itu lebih ke arah pertobatan sih teman-teman ya. Untuk pertobatan juga, penganiayaan ini bisa ke arah pemprosesan buah, untuk menghasilkan buah, bisa juga untuk pertobatan juga. Ini kita memang harus minta pertolongan Roh Kudus lah gitu. Gak bisa dengan pertolongan, gak bisa dengan kekuatan kita sendiri, karena pikiran negatif itu banyak aja gitu ya. Jadinya harus pertolongan Roh Kudus, ditentang Roh Kudus, karena banyak gitulah, banyak banget yang sebenarnya kita itu nggak bisa lakukan sendiri, malah mostly semuanya 100% kita nggak bisa lakukan sendiri gitu kan. Karena iblis juga bekerja 24 jam, malaikat-malaikat dari Tuhan juga bekerja 24 jam gitu kan. Jadi kita harus berperang rohani, bisa dibilang berperang rohani selalu, setiap hari kita berperang. Gak apa-apa kita harus berperang, jangan takut kita berperang. Kenapa? Karena tanpa peperangan tidak ada kemenangan gitu. Karena kita diciptakan untuk menjadi lebih dari pemenang, more than conqueror kan. Jadinya gak usah takut kalau kita harus berperang rohani ya. Jadinya karena tanpa adanya peperangan tidak ada kemenangan gitu. Malah kalau misalnya kita berperang, kita the army of God, berarti kita layak gitu kan, dianggap Tuhan layak gitu kan untuk mewarisi kerajaan Allah gitu kan. Jadi kita udah dapat makanan keras nih gitu ya kan, karena anak-anak Tuhan lah yang diberikan Tuhan kepercayaan untuk berperang secara rohani gitu kan. Gitu. Kalau misalnya anak-anak yang baru biasanya yang misalnya baru bertobat, itu biasanya ya kalau berperang rohani ya mungkin yang secara kecil-kecilan dulu lah gitu kan. Tapi kalau misalnya udah berperang yang besar-besaran gitu ya misalnya berperang besar tuh udah ada mujizat kesembuhan gitu kan, bisa melakukan mujizat gitu kan, itu tuh udah berperang rohani secara, udah nggak bisa yang baru bertobat gitu kan, harus next level gitu kan gitu. Jadinya itu ada level-levelnya juga gitu kan. Ya teman-teman, aku saranin sih untuk ikut kelas-kelas ya yang ada di gereja teman-teman semua, biar supaya teman-teman tahu nih kayak berperang rohani gitu kan, tipe-tipe ujian kehidupan itu apa aja ya kan. Begitu juga kejatuhan manusia, kejatuhan awal mulanya penciptaan, manusia terdiri dari berapa, ada Allah Tritunggal gitu ya, ikut kelas gitulah. Di gereja teman-teman aja, mulai dari gereja-gereja teman-teman sendiri gitu kan. Aku nggak tahu gereja teman-teman ada atau enggak, tapi gereja aku sendiri ada ya. Aku di GBI Gatot Subroto ataupun GBI Pak Niko bisa dibilang. Itu tuh ada kelas ya, namanya kelas orientasi melayani gitu kan.
Tapi ya memang kita itu harus wajib teman-teman, ya setiap minggu harus datang gitu, ataupun online, ada online offline gitu kan. Tapi sebentar lagi aku tuh akan kasih kelas gratis juga ke teman-teman. Yaitu kan my next project itu tuh mau bikin kelas gitu, tapi yang gratis. Jadi teman-teman tuh nggak usah ya, kalau teman-teman ada waktu aja teman-teman bisa lihat kelasnya gitu kan. Nanti ada audiobook juga gitu kan, ada kelasnya juga gratis kok gitu kan, aku kasih gratis kelasnya itu. Jadi teman-teman tuh nggak usah kalau misalnya kelas-kelas yang memang di gereja itu kan wajib ya seminggu sekali, mana tahu teman-teman sibuk banget kayak di Jakarta, hektik banget gitu kan, bangun jam 4 pagi, pulang jam 10 malam ya nyampe gitu kan. Aduh, hektiknya gitu kan, capek. Mungkin di kereta gitu ya, ataupun di busway itu tuh kayak daripada denger drama Korea gitu kan. Ya, jadi teman-teman bisa denger juga di Spotify ataupun di mana. Nanti aku pakai Spotify juga. Jadinya ada audiobook juga, ada audio kelas gitu, ada videonya juga. Jadinya kelas-kelasnya gratisnya teman-teman tuh pada saat jadi nggak ada komitmen gitu loh, gitu, nggak ada komitmen seminggu sekali harus datang, nggak ada absensi gitu. Dan itu tuh lifetime ya teman-teman, tuh bisa diakses kapanpun seumur hidup gitu kan. Jadinya unlimited time ya gitu, nggak ada deadline-nya gitu ya. Jadinya bisa diakses seumur hidup juga tuh kelasnya. Tapi mungkin ya itu di bulan akhir Maret kalau nggak awal April, on the progress lah kelasnya gitu. Dan juga nanti in the future juga kita di akhir dari Desember, di akhir tahun ini bulan Desember aku akan launching aplikasi ya. Launching aplikasi namanya adalah ArtD Bible Learning juga. Aku akan launching aplikasi dan itu isinya juga e-course-nya itu adalah ada yang berbayar, ada yang nggak berbayar. Nanti di situ juga ada gifts gitu kan. Terus itu juga ada prayer tower 24 hours. Terus kita ada banyak program, banyak banget program-programnya. Teman-teman yang mau berkontribusi, teman-teman yang mau silakan DM aku gitu kan. Ini lagi on the progress semuanya itu lagi on the progress lagi gitu kan, semuanya kita melakukan step by step gitu kan ya, tapi progressnya itu selalu ada gitu kan ya. Teman-teman gak usah takut ataupun khawatir ya gitu kan, kalau misalnya teman-teman itu lagi sibuk gitu kan. Kan kalau misalnya kelas-kelas di di gereja itu kan harus komitmen gitu kan, ada absensi, ada ujiannya juga, kita ada ujiannya juga gitu kan. Tapi ujiannya itu kayak nggak ada. Kalau misalnya di kelas-kelasnya di GBI kayak tempat aku tuh ada yang lulus, ada nggak lulus gitu kan, ada kelas ulang lagi. Kalau ini sih enggak gitu, kita nggak ada lulus, kita lulus dan lulus bukan ditentukan oleh angka kalau gitu ya kan. Nanti teman-teman juga dapat sertifikatnya juga gitu ya, untuk kenang-kenangan lah gitu ya. Gratis kok teman-teman, itu banyaknya gratis semua, rata-rata gratis gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman memang memiliki hati untuk ingin memberi untuk aplikasi ini, teman-teman bisa melakukan donation atau buy me coffee atau beli produk-produknya yang ada tersedia di sana gitu. Jadinya bebas lah teman-teman, tapi nggak wajib gitu loh gitu. Ini visi dari kita sendiri adalah visi dari Queen Diana Tampobolon atau program-program yang ada di Great Commission ini ya, adalah untuk menyelesaikan amanat agung ya teman-teman ya, visi daripada aplikasi ini. Dan semua program-program Diana ini adalah untuk menyelesaikan amanat agung, dan misi kedepannya yaitu untuk share the gospel around the world gitu kan ya, share the gospel around the world, karena kita harus menyelesaikan amanat agung, prepare the way for the coming of Jesus Christ. Jadi Tuhan Yesus datang, kita tuh harus prepare the way, kita anak-anaknya gitu. Oke teman-teman ya, jadinya itu aja sih. Jangan lupa ya, kita program-program aku juga yang live di IG ini Senin sampai Jumat, kita tuh ada prayer morning jam 5. Terus itu juga kita ada prayer tower hari Sabtu jam 5 juga. Bedanya itu kalau yang hari Sabtu itu kita lebih ke berdoa untuk Great Commission sama menyelesaikan amanat ya, Great Commission sama untuk Indonesia ya kan. Terus tuh hari Minggu kita tuh ada worship time juga jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan jam 8 malam waktu Taiwan, karena teman-teman aku dari Taiwan juga ada yang ikut ya. Kalau di sini aku lihat itu dari Indonesia semua gitu, tapi terkadang tuh ada yang dari Taiwan gitu, ada yang dari Taiwan juga, orang Indonesia, ada orang Afrika, ada orang Taiwan juga. Mungkin dia pengen belajar bahasa Indonesia kali ya gitu, karena aku kan bahasa Indonesia.
gitu. Oke, dan kita juga ada rirannya itu bisa lihat di Instagram aku dan bisa dilihat di YouTube aku juga ada prayer request juga dari consultation available one on one. Teman-teman bisa cek setiap hari aku akan ada di IG story gitu kan, WA linknya gitunya WA linknya, diklik aja terus tuh prayer request ke aku, kita akan jadwalkan kapan kita one on one, kita berdoa bersama, muji memuliakan nama Tuhan bersama ya. Karena ini Great Commission ini nggak bisa diselesaikan sendiri ya teman-teman, harus bersama lah, bergandengan tangan untuk muji memuliakan nama Tuhan. Kita tuh harus bersatu ya gitu, jadinya tuh menyingkirkan keegoisan kita lah gitu ya, keegoisan kita, karena ada perbedaan ya kan, kita nggak usah melihat negatifnya, kita harus melihat hal-hal positif, karena kalau dihitung hal-hal positif itu jauh lebih banyak daripada hal negatif gitu. Hal negatif itu paling cuma 1-2 gitu. Kalau hal positif itu ya banyak gitu kan, kita dapat bernafas aja itu udah positif gitu kan. Jadinya kita tuh harus lebih ke positif, harus unity, siang dan malam berdoa, dan kita juga harus holding hands together to share the gospel around the world, untuk prepare the way for Jesus Christ coming in the world, atau second coming Jesus Christ ya. Oke, sampai situ aja gitu kan, ini 1 ayat ya, tapi aku sudah hampir 50 menit kita bersama. Ya ampun, gak terasa banget, maaf ya teman-teman ya, padahal aku ngomongnya cepet ya, tapi kok nggak terasa banget gitu loh kalau misalnya kita tuh ngobrol tuh ya. Oke teman-teman, ini udah kelamaan, nanti aku takutnya teman-teman pada bosan gitu kan, karena sebenarnya target aku 30 menit, tapi kayaknya lebih dari 30 menit selalu. Oke ya, kuasa Roh Kudus ya teman-teman ya. Oke, kita bersatu dalam doa ya, doa penutup. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus atas rema yang Kau berikan kepada kami. Biar remamu ini Tuhan bisa kami implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan kami bisa menjadi terang dan garam dunia untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyelesaikan amanat agung dengan bergandengan tangan bersama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, haleluya, puji Tuhan, amin. Oke teman-teman semua, Bible lovers ya, see you tomorrow morning. Jangan kemana-mana, kalau memang nggak bisa live, see you in the riran ya, ibadah riran ya kan, bisa teman-teman dengar semua. Oke, bye-bye, semangat selalu, keep smile.